terdapat kehidupan yang sangat beraneka ragam di bumi ini. Jutaan binatang, tumbuhan dan serangga hidup bersama secara harmonis di planet biru ini. Kehidupan yang beragam ini hanya mungkin terjadi bersamaan dengan adanya keseimbangan yang rumit. Jarak bumi ke matahari, sudut bumi terhadap sumbunya, kecepatan berputarnya, bagian-bagian atmosfernya, dan air yang menutupi 3/4 permukaannya adalah sebagian kecil dari beragam keseimbangan sensitif ini. Lautan yang menutupi sebagian besar bumi adalah bagian yang sangat penting bagi keseimbangan bumi. Banyak peristiwa alam di atmosfer, dari hujan sampai pembentukan angin hingga iklim, terjadi karena keberadaan laut. Selain itu, laut menjadi tempat tinggal jutaan bentuk kehidupan. Keragaman ini yang menjadi ratusan bahkan ribuan meter di bawah laut sama mengagumkannya dengan di permukaan. Keindahan dunia bawah laut ini dengan segala yang ada memperlihatkan ciptaan Allah yang tiada tara di mata manusia. Dari ikan hingga tumbuhan laut, dari kerang hingga paus raksasa, dari lumba-lumba sampai plankton, beragam kehidupan yang tak terhingga mendiami bagian bumi yang sempurna ini. Dalam film ini, hanya sedikit contoh kehidupan bawah laut menakjubkan yang akan dikisahkan. Tapi yang sedikit ini pun dari bagaimana mereka mendapatkan oksigen hingga makanan, dari bentuk tubuh hingga tempat mereka berlindung, dan segala sesuatu yang lainnya memperlihatkan bahwa mereka diciptakan sangat pas sesuai kebutuhannya. Sebab pencipta mereka sama dengan pencipta lingkungan di mana mereka tinggal. Pencipta ini ialah Allah yang Maha Agung, yang Maha mengetahui segala sesuatu di daratan dan di lautan, hingga bagian yang paling kecil sekalipun. Lingkungan tempat tinggal makhluk laut menyediakan kemudahan dalam mencari makan. Namun, seringkali mereka juga terancam diburu makhluk lain. Karenanya, pertahanan diri sangatlah penting bagi makhluk hidup dasar laut. Cara pertahanan diri dan berburu mereka sungguh menakjubkan. Meskipun tidak memiliki akal atau kecerdasan, mereka menunjukkan perilaku yang sangat terencana dengan baik. Beberapa dari mereka mempertahankan diri dari musuh dengan menyerupai makhluk lain, dan sebagian lagi menggunakan duri beracun. Ada yang bersembunyi dengan menyerupakan diri dengan warna dan bentuk lingkungan tempat mereka berada. Inilah yang disebut cara kamuflase atau penyamaran. Penyamaran termasuk cara paling menarik dari makhluk laut untuk melindungi diri mereka. Dengan cara ini, ikan menjadi tak terlihat oleh musuhnya. Tubuh makhluk hidup ini berpadu dengan lingkungannya hingga tingkat yang menakjubkan.
Sedemikian hingga pada pandangan pertama sangatlah sulit mengatakan apakah mereka tumbuhan atau binatang. Di antara makhluk yang melindungi diri dengan cara ini adalah ikan kalajengking. Mustahil membedakan ikan kalajengking yang bersembunyi tanpa gerak di antara karang dengan sekelilingnya. Kemampuan ini menjadikan ikan terlindung dari terkaman ikan besar. Keahlian ini juga memungkinkannya berburu dengan mudah tanpa terlihat. Ikan kalajengking ini, yang mungkin paling menarik dari jenisnya, menggunakan kukunya sebagai kaitan ketika berenang. Ia bergerak sepanjang dasar laut, selalu siap melindungi diri dari bahaya yang mungkin datang dari sekelilingnya. Dalam waktu singkat, ikan kalajengking segera mengubur diri dalam pasir untuk menyamarkan diri. Ia membenamkan diri dan dalam sekejap menjadi tak terlihat. Tampak dari luar, hampir mustahil mengenali ikan kalajengking yang diam di dasar laut ini. Makhluk lain di dasar laut yang bersembunyi dengan menyamarkan diri adalah kepiting. Ketika ada bahaya, kepiting bersembunyi dengan menenggelamkan diri dalam pasir, berada di sana hingga ancaman berlalu. Tapi di saat yang sama, ia tak lupa membiarkan matanya yang khusus diciptakan untuk tujuan ini di atas pasir, sehingga ia dapat mengawasi apa yang terjadi di sekitarnya. Makhluk laut lain yang menyamarkan diri adalah ikan gepeng. Ketika ikan ini bergerak sepanjang permukaan air, hal sangat menarik terjadi. Ikan merasakan warna dasar laut tempat ia berenang, dan segera merubah corak warnanya sehingga menyerupai warna tersebut. Ia dapat berubah dari warna abu-abu mudanya ketika areal berbatu atau berpasir, menjadi corak hijau ketika memasuki daerah yang dipenuhi rumput laut. Ikan ini mendiami areal berpasir, tempat di mana ia mampu menyesuaikan diri secara cepat dengan corak dan warna lingkungannya. Makhluk dasar laut yang kami kisahkan sejauh ini diciptakan agar mampu menyamarkan warna, jaringan, bahkan mata mereka. Mata yang tetap berada di luar ketika keseluruhan tubuh terkubur di bawah pasir dapat mengamati keadaan sekeliling mereka dengan aman, persis sebuah periskop kapal selam. Ikan sotong juga ahli dalam menyamar. Makhluk ini mampu mengubah pola dan warna kulitnya dalam waktu sangat singkat. Perubahan warna yang tepat pada makhluk-makhluk ini jelas menunjukkan adanya cara pertahanan diri secara sadar. Jelas bahwa ikan tidak secara sadar atau tak mempunyai akal untuk menyelaraskan diri dengan lingkungan sekitar dalam sekejap. Bahkan jika kita anggap ia memilikinya, bagaimana ia tahu mekanisme psikologis apa yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan ini? Dengan cara apa mekanisme ini ditempatkan dalam tubuh? Dan bagaimana ia bekerja? Seekor ikan sederhana yang tidak mampu berpikir, memahami atau merencana, tak mungkin dapat memiliki beragam keahlian ini dengan sendirinya. Jelas pula bahwa sistem rumit ini yang memungkinkan terjadinya perubahan warna mustahil terbentuk pada makhluk-makhluk ini dengan sendirinya. Pencipta keajaiban alam ini adalah Allah yang mencipta semua makhluk hidup dari ketiadaan dan melengkapinya dengan mekanisme pertahanan diri sejak lahir.
Sejumlah makhluk laut menggunakan beragam cara selain penyamaran untuk melindungi diri. Makhluk ini misalnya memiliki keahlian bersembunyi secara sederhana. Ia bersembunyi di bawah selembar batu karang ketika bergerak melintasi dasar laut. Ikan gembung muda ini bukanlah perenang ulung. Karenanya, ia tidak mampu dengan cepat menjauhi pemangsa yang memburunya. Namun ia memiliki pertahanan sempurna melawan kemungkinan serangan. Ketika bahaya mendekat, tubuh ikan mengembang. Setelah tak mampu menelan ikan yang tubuhnya membesar ini, pemangsa lalu pergi meninggalkannya. Ikan ini dikenal dengan ikan landak. Terlihat oleh kita dengan sistem pertahanan menyerupai ikan gembung. Lebih besar dari ikan gembung, ikan ini memiliki duri-duri horizontal pada kulitnya. Saat merasakan bahaya, ikan segera menggembung beberapa kali lebih besar dari biasanya. Duri-durinya berdiri tegak seiring dengan tubuh yang mengembang, dan akhirnya ia tampak seperti bola bertaburkan duri. Penampakan ini menyebabkan sebagian besar ikan yang tertarik untuk memangsanya, meninggalkannya. Ketika merenungkan ini, kita memahami bahwa cara pertahanan diri ikan-ikan ini adalah gagasan cerdas dan terencana dengan sangat ahli. Ikan gembung atau ikan landak memiliki sistem tubuh yang dirancang khusus untuk menakuti musuh, sekaligus gerak refleks yang memungkinkan ikan menggunakannya hanya jika perlu. Mustahil bagi makhluk yang tak memiliki akal atau kesadaran ini untuk membuat rancangan tersebut dalam tubuh mereka sendiri, termasuk sistem refleksnya. Jelas bahwa mereka telah diciptakan bersama dengan beragam keahlian ini. Tuhan seluruh alam, Allah, memberi makhluk ini cara pertahanan biologis yang tangguh. Sebagaimana dia melengkapi semua makhluk hidup dengan keahlian yang dibutuhkan untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungannya. Makhluk hidup yang telah Anda saksikan sejauh ini hanyalah sedikit dari beragam makhluk hidup tak terhingga yang mendiami samudera tak bertepi. Ribuan jenis makhluk laut lain dilengkapi dengan sarana pertahanan diri yang tak kalah unik dan efektifnya. Salah satunya adalah udang mantis. Udang mantis dengan penampakan sangat mencolok hidup dalam lubang yang ia gali di bawah pasir. Saat keluar mencari makan, ia menggunakan cakarnya yang mirip palu untuk menarik remis yang ia temukan. Lalu ia mencabik-cabik remis menjadi serpihan kecil dengan serangkaian pukulan kuat. Kini ia mengetahui gurita yang sedang mendekat. Ia berdiri tegak di hadapan gurita, seolah mengingatkan agar jangan ikut campur. Bila gurita tidak menjauh, udang memukulnya tepat di mata. Pukulan ini berlanjut hingga gurita benar-benar menjauh. Udang beraksi seakan tahu bahwa mata adalah bagian terlemah dari tubuh lawannya dan mengarahkan pukulan ke arah ini. Udang membututi gurita sampai yakin bahwa gurita telah pergi akibat serangannya sebelum kembali memasuki rumahnya. Pertahanan diri lain yang kita saksikan pada makhluk laut adalah mata palsu. Sejumlah ikan mempunyai tanda berbentuk mata pada sirip belakang mereka. Tanda ini menyebabkan mereka tampak lebih besar. Tanda ini juga mengalihkan perhatian musuh pada ekor, dan bukan bagian kepala yang paling lemah. Ini memberikan kesempatan berharga untuk meloloskan diri. Mata yang sebenarnya juga disamarkan dengan belang hitam tebal. Sudah pasti desain ini bukanlah karya kebetulan semata, tapi diciptakan secara khusus untuk perlindungan makhluk ini.
Adalah mustahil membedakan kepala ikan ini dari ekornya. Mata palsu di tubuh bagian belakangnya adalah alat pertahanan yang didesain sangat sempurna. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Ikan ini berenang di sela-sela dedaunan yang ternyata bukan tumbuhan, tapi kuda laut. Ikan badut hidup di lingkungan di mana ikan lain tidak mungkin memburunya. Tumbuhan laut ini, tempat ikan badut berenang-renang dengan gembira, ternyata dipersenjatai dengan bisa sangat beracun yang dapat melumpuhkan setiap makhluk hidup yang menyentuhnya. Tapi ikan badut sama sekali tak terpengaruh oleh racun ini. Ini dikarenakan zat transparan dalam kulit ikan yang menetralkan kapsul beracun pada tumbuhan ini. Ketika ikan mendekati tumbuhan, ia perlahan-lahan merendahkan perutnya dan mulai memecahkan kapsul-kapsul ini. Bahan transparan pada permukaan tubuhnya ini menyelamatkannya dari racun yang meledak di atasnya. Dan setelah beberapa kali bersinggungan, ia menjadi kebal terhadap racun. Kini ia dapat hidup berdampingan dengan tumbuhan ini. Pernyataan bahwa penyamaran, perubahan bentuk, dan lusinan cara pertahanan lain muncul sebagai hasil pengalaman dari waktu ke waktu atau hasil kebetulan terlihat jauh dari logika atau akal sehat. Makhluk hidup yang tak memiliki akal atau logika ini dapat terus hidup karena adanya sistem biologis yang khusus diciptakan bagi mereka. Hanya Allah yang Maha Agung yang memberi mereka semua sifat istimewa ini dan menempatkan mereka di tempat mereka hidup. Dia menyatakan hal ini kepada kita dalam ayat Al-Quran. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Sejumlah makhluk laut harus dengan teratur dibersihkan dari organisme, jamur, atau parasit yang menempel di tubuhnya. Tapi mereka tak memiliki keahlian untuk melakukan tugas ini secara mandiri. Karenanya, mereka mencari bantuan dari makhluk lain. Sejenis makhluk laut yang biasanya menjadi mangsa dalam hitungan detik, berenang di sekitar ikan besar tanpa merasa terganggu, membersihkan parasit dan jamur dengan memakannya. Kedua pihak memperoleh manfaat dengan cara ini. Satu pihak mendapatkan makanan, dan yang lain dibersihkan dari organisme yang berbahaya. Bahkan, makhluk laut paling menakutkan seperti hiu atau paus raksasa merasa perlu dibersihkan dengan cara ini. Mereka membiarkan ikan-ikan kecil yang melakukan tugas ini berenang mengelilingi mereka dan bahkan memasuki mulut tanpa mencelakai mereka. Ikan mendekati mereka tanpa takut, yakin bahwa takkan ada bahaya yang menimpanya. Ikan duri kecil membersihkan parasit mematikan dari kulit ikan kampak berbintik. Selagi ikan berduri mengerjakan ini, ikan kampak berhati-hati untuk tak membuat gerakan yang menakutkannya. Ia membiarkan ikan duri menyelesaikan pekerjaannya, seolah terdapat kesepakatan di antara mereka. Dengan cara ini, ikan kampak mendapati tubuhnya dibersihkan, yang takkan mungkin dengan cara lain.
Kebanyakan ikan karang hidup di dasar bebatuan karang dan memakan rumput laut. Tapi rumput laut bukan satu-satunya sumber makanan ikan ini. Ikan karang yang kita lihat ini sedang memakan jamur yang melekat pada tempurung penyu laut. Penyu laut yang berenang mengiringi ikan-ikan ini menunggu para ikan untuk menghampirinya. Begitulah ikan karang melakukan pembersihan yang tak mampu dilakukan sendiri oleh penyu laut. Udang kecil transparan ini bertugas membersihkan organisme yang menempel pada sejumlah ikan. Ikan membiarkan udang berlalu lalang dalam mulutnya. Ia bahkan membuka mulutnya untuk lebih memudahkan pekerjaan udang, dan ia menahannya tetap terbuka. Udang bahkan dapat bergerak bebas pada insang sensitif ikan, dan membersihkan dari organisme-organisme yang ada dengan memakannya. Makhluk laut yang telah kita bicarakan sungguh tak menyadari keberadaan parasit pada tubuhnya. Andai pun mereka tahu, mereka tak memiliki akal untuk memahami bahwa parasit atau jamur atau organisme lain dapat membahayakan mereka. Bahkan jika kita anggap mereka tahu, bagaimana mereka tahu apa yang dilakukan untuk membersihkannya? Tapi makhluk-makhluk ini seolah tahu pasti kemana mereka harus pergi ketika membutuhkan pelayanan ini, dan ikan mana yang akan melakukannya. Karenanya, mereka menempuh perjalanan dalam air dan bertemu seolah ada janji sebelumnya dengan makhluk lain di tempat tertentu. Sampai di sini, tak menjadi masalah seberapa bahayanya mereka bagi ikan lain. Mereka tak pernah mencelakai ikan-ikan kecil ini. Bahkan sebaliknya, mereka berubah warna dan melakukan beragam cara agar mereka mau mendekatinya. Semua ini bukanlah perilaku yang mampu dikerjakan oleh makhluk sederhana ini secara sadar. Tidaklah terpikirkan oleh mereka agar saling memiliki pengertian di antara mereka secara sengaja. Makhluk-makhluk yang seolah bekerja sama secara sadar ini telah berperilaku sesuai dengan wahyu Allah, pemilik ilmu yang tak terbatas sejak keberadaan pertama kali mereka di muka bumi. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Kehidupan sempurna dalam lautan ini yang tak diketahui kebanyakan manusia dipenuhi pelajaran bagi orang yang berakal dan berhati. Allah menampakkan kekuasaan, ilmu tak terbatas, dan karya seninya pada makhluk-makhluk ciptaannya. Teori evolusi yang dikemukakan pada abad ke-19 oleh seorang naturalis Charles Darwin menolak penciptaan. Teori tersebut mengatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini berevolusi dari satu bentuk ke bentuk lain melalui serangkaian peristiwa kebetulan. Jika kita mengamati secara seksama ciri-ciri semua makhluk hidup, akan jelas betapa teori evolusi Darwin telah keliru. There are two basic reasons for this.
Ada dua alasan utama untuk menjelaskan ini. Pertama, terdapat sistem dan organ yang terlalu rumit dalam tubuh makhluk hidup. Mustahil bagi sistem dan organ ini untuk muncul secara acak dan bertahap sebagaimana klaim evolusi. Organ dan sistem ini menunjukkan bahwa kehidupan diciptakan dengan sangat ahli. Beragam makhluk yang telah Anda saksikan di film ini membuktikan hal ini. Kepiting dan ikan pipi yang memiliki struktur mata khusus yang memungkinkan mereka mengamati apa yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Gurita yang memiliki sel-sel khusus yang memungkinkan mereka menyelaraskan diri dengan lingkungan sekitar dengan cepat. Ikan yang menakut-nakuti musuhnya dengan mata palsu pada ekornya, dan lain sebagainya. Semuanya adalah hasil perancangan sempurna. Mustahil untuk mengungkapkan semua ini dengan penjelasan dangkal bahwa mereka adalah hasil karya kebetulan. Kedua, ketika bukti fosil diteliti, terlihat bahwa beragam spesies makhluk hidup muncul tiba-tiba di dunia dalam bentuk yang sama sebagaimana mereka yang hidup di masa sekarang, tanpa mata rantai evolusi di antara mereka. Teori evolusi mengklaim bahwa harus ada spesies peralihan di antara jenis-jenis makhluk hidup, tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Ini juga berlaku pada makhluk hidup dasar laut. Bukti fosil menunjukkan bahwa spesies ikan tertua yang pernah diketahui muncul secara tiba-tiba dan telah lengkap dengan struktur tubuh mereka masing-masing yang khas. Ikan-ikan ini tak memiliki kemiripan dengan makhluk laut tak bertulang belakang yang hidup sebelum mereka. Gerald Todt, seorang paleontologis evolusionis, mengemukakan sejumlah pertanyaan yang tak terjawab ini dalam artikelnya berjudul Evolusi Paru-Paru dan Asal-Usul Ikan Bertulang. Semua tiga subdivisi ikan bertulang pertama kali muncul dalam catatan fosil kira-kira pada waktu yang bersamaan. Mereka sudah sangat berbeda secara morfologis dan mereka dilengkapi dengan senjata berat. Bagaimana mereka berasal? Apa yang membuat mereka sangat berbeda? Bagaimana mereka semua dapat memiliki senjata berat? Dan mengapa tidak ada jejak peninggalan bentuk-bentuk awal dan peralihan? Hewan laut tak memiliki nenek moyang karena mereka tidak berevolusi dari makhluk lain. Mereka telah diciptakan dalam bentuk sebagaimana mereka saat ini. Kelompok makhluk hidup dasar laut lain yang membingungkan para evolusionis adalah ikan listrik. Makhluk ini yang dapat membangkitkan listrik dan menggunakan untuk pertahanan ini menyerang dan komunikasi. Masing-masing adalah sebuah keajaiban penciptaan. Sejumlah ikan listrik mampu membangkitkan listrik hingga 500 volt. Selanjutnya, dalam lautan bumi ini terdapat sejumlah makhluk listrik dengan struktur yang sungguh berbeda satu sama lain. Para evolusionis tak mampu membayangkan suatu rangkaian evolusi di antara makhluk-makhluk ini. Perihal ikan listrik ini membuat Charles Darwin, pelopor teori ini, berpikir keras dan lama tentang hal ini, dan memaksanya membuat sejumlah pengakuan. Dalam bukunya, The Origin of Species, dalam bab berjudul The Difficulties on Theory, Darwin mengatakan berikut ini. Organ-organ listrik pada ikan memberikan satu contoh lagi perihal kesulitan khusus. Adalah mustahil untuk membayangkan melalui tahapan-tahapan seperti apa organ-organ yang menakjubkan ini terbentuk. Organ-organ listrik memberikan satu lagi, dan bahkan kesulitan yang lebih serius, sebab mereka hanya terdapat pada kurang lebih selusin ikan, di mana beberapa di antaranya sangat
berbeda jauh dalam hal kekerabatan di In fact, antara there are no mereka. end of Darwinian quandaries. Nyatanya, kesulitan-kesulitan Darwin tak pernah berakhir, sebab setiap makhluk di dasar laut memiliki mekanisme biologis yang menunjukkan bukti jelas penciptaan. Satu contoh adalah sejenis ikan bebatuan yang memiliki cara berburu sangat khas. Ia menarik perhatian mangsanya dengan melambaikan organ khusus yang melekat di kepalanya, yang cara kerjanya sangat mirip kail pancing. Lain lagi dengan ikan pemanah, yang merupakan ahli geometri yang mampu secara tepat menghitung posisi serangga yang dilihatnya, meskipun cahaya dibelokkan dalam air. Ia menangkap mangsanya dengan air yang ia semburkan dari mulutnya. Satu jenis ikan yang hidup di Amazon menangkap mangsanya dengan melompat keluar dari dalam air setinggi lebih dari 1 meter. Sekali lagi, dengan perhitungan sudut dan jarak yang sempurna. Semua makhluk hidup ini memperlihatkan kepada kita satu kenyataan penting. Masing-masing mereka adalah saksi hidup akan adanya Allah yang menciptakan mereka. Masing-masing mereka adalah karya seni, dengan organ-organ kompleks, sistem rumit, dan bahkan warna dan bentuk yang sangat khas. Tak diragukan lagi bahwa setiap karya seni menjadi saksi atas seniman yang menciptakannya. Dan keajaiban penciptaan dalam lautan menampakkan kepada kita kebesaran Allah, penguasa laut, bumi, langit, dan seluruh alam. Seni penciptaan oleh Allah yang mengagumkan dinyatakan dalam sebuah ayat Al-Quran. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.